Udah tinggal 6 tahun di sini. Aman, nggak ada apa-apa. Film Kamu Rego di Nyowo, Malang, Kos harus Mewah, mandiri. Harga Nyawa di Malang, Apapun yang terjadi horor di sana, pertama. kamu harus berani. Garapan Hitmaker Bagus Studio banget ya, siap Bu, tayang kosannya. di bioskop Kayaknya dunia. aku bakal betah tinggal Film di horor sini. Indonesia kembali Penghuni kos di diramaikan dengan sini kehadiran Rego semuanya Nyowo. ada 10 orang. Film horor Dan mereka pertama, semuanya Garapan sudah Hitmaker seperti Studios keluarga. yang dijadwalkan tayang perdana pada 31 Juli 2025. Studio yang dikenal lewat film-film box office ini kini menghadirkan cerita horor lokal yang membumi, Aku namun menyimpan belum cerita kengerian sama tak kalian. terduga. Film ini berkisah tentang Lena, seorang mahasiswi dari Jakarta yang pindah ke Malang demi menempuh pendidikan. Ia tinggal di sebuah kos sederhana yang dikelola pasangan tua, Bu Astri dan Pak Wiryo. Mati, Min. Kehangatan tempat itu menjadi magnet bagi banyak mahasiswa, terutama karena harga murah dan makan malam bersama yang rutin nggak ada digelar. apa-apa. Namun, di balik keramahan kos tersebut, ada rahasia kelam yang selama ini tak terungkap. Awalnya, kehidupan Lena dan kakaknya, Lehi, berjalan biasa saja. Tapi semuanya berubah Kamu saat di seorang Malang, penghuni kos harus mulai mandiri. mengalami mimpi buruk Apapun tentang yang pocong terjadi di gantung. sana, kamu harus berani. Dugaan Bagus kos itu banget ya, berhantu Bu, sempat kosannya. dianggap sebagai Kayaknya aku bakal halusinasi. betah tinggal di Sampai sini. satu persatu Penghuni kos penghuni di mulai sini merasakan teror yang semuanya sama. ada 10 orang. Dan mereka Dari semuanya mimpi yang sudah mengganggu seperti keluarga. hingga penampakan nyata, Lena mulai menyadari ada harga mahal yang harus dibayar di tempat itu. Bukan uang sewa, melainkan nyawa. Rego Nyowo menonjolkan kekuatan lokal. Aku Setting kos-kosan di belum cerita Malang sama yang kalian. dekat dengan realita anak muda, digabung dengan legenda horor khas Indonesia seperti pocong, menjadikan film ini terasa lebih membumi dan menakutkan secara emosional. Disutradarai dengan atmosfer mencekam, film ini menyajikan horor yang tak hanya menakuti, tapi juga mengajak penonton merenung soal harga hidup dan batas moral. Aman, nggak ada apa-apa. Pemeran muda, akting kuat film ini, dibintangi oleh Sandrine Michelle sebagai Lena, Ari Irham sebagai Ben-Hur, dan Kosan Rai sebagai Lena. Mereka didukung Dian Permatasari Kamu dan di Erwin Malang, Moron harus sebagai mandiri. pengelola kos. Apapun yang terjadi Dengan di aktor sana, muda yang kamu harus sudah berani. berpengalaman dan karakter bagus yang banget kuat, ya, Bu, kosannya. suasana Kayaknya horor aku dalam bakal film betah terasa tinggal di semakin sini. nyata. Penghuni Sebagai kos di proyek sini horor perdana dari semuanya ada Hitmaker 10 Studios, orang. Dan Rego mereka Nyowo semuanya tidak sudah main-main seperti dalam kualitas keluarga. produksi. Visual menyeramkan dan tata suara yang mendukung atmosfer ketegangan menjadi nilai lebih film ini. Studio ini Aku terkenal dengan belum konsistensi cerita sama kalian. produksinya, dan Rego Nyowo tampaknya bakal jadi salah satu film horor Indonesia paling mencolok tahun ini. Trailer film ini sudah dirilis di kanal resmi Hitmaker Studios dan mulai viral di media sosial. Dengan tagline Kos Harga Nyawa, film ini sukses menimbulkan rasa penasaran pecinta horor tanah air. Aku Jangan lewatkan udah tinggal 6 penayangan tahun Rego di sini. Nyowo di Aman, bioskop nggak ada pada apa-apa. 31 Juli 2025. Film ini akan tayang serentak di jaringan bioskop besar seperti Seksa, CGV, Cinepolis, dan Platinum Cinepolis. Siapkan diri untuk diterap pocong gantung yang Kamu akan di membekas Malang, di kepala harus Anda, mandiri. bahkan setelah lampu Apapun yang bioskop terjadi di menyala sana, kembali. kamu harus berani. Cost Bagus murah banget ya, tapi Bu, minta kosannya. bayaran nyawa, Kayaknya aku bakal alias betah tinggal di ditumbalin. sini. Penghuni kos Pocong-pocong di sini gantung, kamar semuanya yang ada selalu 10 kosong, orang. sampai Dan kepala mereka gelinding semuanya di sudah lorong seperti kos, keluarga. selalu ganggu hampir setiap hari. Sejak keluarga pemilik kos satu persatu meninggal, kos kita jadi aneh. Ini adalah thread soal kos murah dengan bayaran Aku nyawa atau tumbal. Belum cerita sama kalian. Kelanara menerima cerita ini belum lama, dan kami juga sadar penuh kalau kisah semacam ini sudah cukup banyak dibahas. Tapi, bukan berarti kita harus kesampingkan pengalaman orang yang sudah berani cerita ini. Kisah kosan horor kali ini cukup menarik sih, karena terornya masif. Dari hasil diskusi Kelanara dan Sender, Udah tinggal 6 juga tahun masih di ada sini. kemungkinan Aman, lain nggak ada selain apa-apa. penumbalan. Sih. Bahkan kesimpulan tumbal pun baru dirilis setelah diskusi. Kami akan ceritakan kembali pengalaman horor dari salah satu sobat Kelanara dengan strategi orang berjenis. Kamu di Nama, Malang, lokasi, harus mandiri. dan beberapa hal lainnya Apapun akan yang terjadi di disamarkan sana, untuk kamu harus privasi. berani. Maka dari Bagus itu, banget ya, Bu, tandai, kosannya. RT, Kayaknya aku bookmark, bakal betah atau tinggal tinggalkan di sini. jejak agar tidak Penghuni hilang. kos di sini Bentar lagi Ki Up semuanya ceritanya. ada 10 orang. Dan Langsung mereka aja, semuanya sudah namaku seperti Yamin, keluarga. dan ada yang aneh dengan kosan yang aku tempati. Aku kuliah di daerah Jawa Timur, harusnya sedang fokus magang dan skripsi, tapi buyar gara-gara kos yang beres ini.
Aku sudah diberi tanda Aku sejak awal, belum cerita tapi dulu sama kalian. denial aja. Aku selalu pengen cerita hal ini sejak bahasan soal tumbal anak kos mulai naik. Tapi aku masih positive thinking kalau semua ini natural aja, bukan hal mistis begitu. Jadi aku dapat kosan ini sekitar 2 tahun yang lalu. Setelah sebelumnya ngekos di tempat yang mahal dan gak enak. Kos lamaku pengap, Aku sempit, udah tinggal dan 6 ibu tahun di kosnya sini. galak. Aman, gak ada Berbanding apa-apa. terbalik dengan sekarang, kos campur, luasnya 6 atas 6 meter, sudah include wifi, plus WC dalam, ibu kos baik, ramai, dan hanya 500.000 per bulan. Nah, Kamu kira-kira di Malang, beginilah denah harus mandiri. kosnya. Maaf jelek Apapun yang gambarnya. terjadi di sana, Keanehan kamu harus kos berani. baruku, ini Bagus sudah banget ya, terjadi Bu, sejak kosannya. awal pindahan. Kayaknya aku Aku bakal punya betah teman tinggal di Bobby, sini. dan dia Penghuni sering kos di menginap. sini Paling semuanya lama pernah ada sampai 10 sebulan. orang. Dan mereka semuanya Si Bobby sudah inilah seperti yang bantu keluarga. pindahan dari sore sampai malam. Ya menginaplah dia. Kita tidur sekitar jam 8-an karena capek angkat barang. Nah, aku pun tiba-tiba mimpi aneh. Aku Pokoknya di mimpi belum itu, cerita sama aku dan kalian. Bobby tanpa alasan yang jelas mengeruk-ngeruk tanah di pinggir jalan, terus menggali dengan tangan dan batu sampai dalam. Ketika aku nanya, kita lagi ngapain? Betapa kagetnya saat Bobby balas nguburin orang mati. Aku terbangun sekitar jam 12 malam. Aku nggak tenang dan sudah keringetan. Tanpa pikir panjang, aku langsung tinggal buka 6 pintu tahun di sini. dan merokok Aman, di gak ada sana. apa-apa. Sekitar sejam kemudian, si Bobby pun bangun dan langsung seperti kecelakaan. Dia melihat ke arahku dan langsung cerita soal mimpi. Dan iya, dia mimpi hal yang sama. Malah Kamu lebih di detail. Malang, harus mandiri. Dia cerita bahwa kita berdua Apapun yang somehow terjadi di punya sana, mayat kamu perempuan harus berani. di kos Bagus dan banget ya, Bu, berinisiatif kosannya. untuk menguburnya Kayaknya aku secara bakal betah asal-asalan di tinggal di pinggir sini. jalan. Kita Penghuni langsung kos di termenung, sini melamun semuanya sampai ada 10 subuh, orang. dan baru tidur mereka saat semuanya langit mulai sudah terang. seperti keluarga. Hari-hari setelahnya berlangsung biasa. Keluarga ibu kos cukup ramah. Mereka sering memberi makanan, sering ngajak ngobrol juga. Ibu dan bapak kos di sini punya Aku 1 anak belum laki-laki, cerita sama sudah kalian. dewasa, tapi terlihat sedang sakit, soalnya kurus dan bibirnya pucat. Hal yang menarik adalah, menurutku, bapak kos ini orang yang pintar. Dia sering membicarakan hal berat seperti keagamaan dan filsafat ke anak kos. Pemikirannya cukup kontroversial sih kalau aku bilang. Terlebih kalau Aku sudah bahas Udah tinggal ketuhanan. 6 tahun di sini. Nah, Aman, gak ada apa-apa. Harusnya ini red flag lain sih. Aku nggak pernah nanya langsung agama mereka apa, tapi di lingkungan yang mayoritas muslim. Keluarga ibu kos ini nggak pernah terlihat beribadah. Atau bahkan mengucapkan istilah-istilah Islami ketika Kamu ngobrol. di Malang, Oke. harus mandiri. Jadi yang paling banyak ngalamin Apapun yang kejadian terjadi di horor sana, sebenarnya kamu harus Bobby, berani. bukan aku. Bagus banget ya, Bu, Soalnya kosannya. dia Kayaknya memang aku bakal sensitif betah pada hal tinggal di gaib. sini. Lalu, Penghuni kos karena di kita sini, beda kampus, semuanya ada kita 10 temenan dari orang. SMA. Dan mereka semuanya Jadi dia sudah cuma bisa seperti menginap keluarga. paling sering 2 minggu sekali. Mulai dari sakit gigi parah yang ngilunya sebadan-badan, sampai sakit perut yang gak jelas penyebabnya. Pernah satu waktu pas Bobby menginap, Aku tiba-tiba dia belum demam cerita tinggi. sama kalian. Waktu itu tengah malam, lihat kondisi Bobby yang menggigil, aku berencana cari obat ke apotek yang masih buka. Dan setiap menginap, dia pasti sakit. Pas mau keluar kamar, tiba-tiba Bobby meracau nyuruh aku jangan keluar. Katanya, di luar ramai, mereka cari kita, awas jangan Aku sampai ketemu. Udah tinggal 6 tahun di sini. Dengar itu aku Aman, gak merinding ada banget apa-apa. coy. Sempat ragu, tapi aku beraniin diri. Takut si Bobby ini mau kejang, karena panasnya makin tinggi. Keluar kamar itu rasa sepi dan dingin, lagi dingin banget. Dari arah rumahnya ibu Kamu di kos, Malang, aku dengar harus suara mandiri. orang lagi masak. Apapun yang Semacam terjadi di sana, mengoseng-oseng kamu harus penggorengan berani. sama sesekali kayak Bagus suara banget ya, Bu, pisau beradu kosannya. talenan Kayaknya kenceng aku banget. bakal betah tinggal di sini. Dari depan pintu Penghuni kamar, kos di sini, itu langsung kelihatan semuanya dapur ada ibu 10 kos. orang. Aku Dan liatin mereka dapur itu, semuanya sudah dan gak tahu seperti kenapa keluarga. waktu itu vibes-nya merinding banget. Kalian tahu, aku cool. Di dapur itu ada sosok perempuan yang perawakannya seperti ibu kos. Dia sedang mencincang sesuatu. Di situ aku melihat jelas kalau yang dia Aku cincang itu tikus belum got cerita sama yang kalian. berukuran besar gila. Itu tikus dicincang-cincang sampai jeroannya keluar. Gimana? Aku langsung mual dan balik ke kamar. Aku jadi takut kalau perempuan itu sampai nengok ke aku. Aku jalan secepat-cepatnya balik ke kamar. Pas masuk Bobby, udah duduk meringkuk gemeteran. Pas ditanya, dia nggak jawab kayak orang sawan. Udah tinggal 6 Malam tahun itu di aku sini. nggak bisa tidur. Aman, gak ada apa-apa. Beberapa kali aku dengar suara langkah menyeret dari lorong kos depan dan berhenti tepat di depan kamar. Syukur paginya, demam Bobby membaik, bahkan turun drastis. Kita ngobrol tentang apa yang terjadi
terjadi Kamu semalam, di Balang, menurut harus Bobby, mandiri. dia dengar suara orang Apapun yang ketok terjadi kaca di sana, jendela kamu kenceng harus banget. berani. Pas dia Bagus lihat ke banget ya, Bu, jendela, kosannya. di kebun depan Kayaknya aku kos, bakal betah dia tinggal melihat di sini. banyak pocong Penghuni menggantung kos di kebun sini, pisang. Semuanya ada 10 orang. Pocong itu Dan nggak mereka napak semuanya tanah. sudah seperti Kebayang keluarga. nggak? Nggak tahu malam itu nyata atau enggak. Karena pagi harinya aku tanya anak-anak kos, nggak ada yang dengar apa-apa. Tapi emang ada dengar ada suara langkah di lorong kos. Aku Yang jelas, belum cerita sejak sama hari itu kalian. aku mulai nggak nyaman di kosan sini. Oke teman-teman, maaf update-nya lama banget, soalnya ada kendala. Jadi setelah upload sebagian cerita, Yamin tiba-tiba takut untuk lanjut. Banyak alasannya, tapi dia juga mengarahkan kami ke narasumber lain yang juga ngekos di sana. Sebut saja namanya Lena. Aku udah tinggal 6 tahun di sini. Salam kenal, Aman, nggak aku ada apa-apa. Lena, dan aku akan melanjutkan kisah Yamin. Aku paham kenapa dia tak ingin bercerita. Sebenarnya aku sama, tapi aku akan berusaha sebisanya saja. Intinya, aku juga sudah curiga sama kos ini Kamu di semenjak Balang, harus Yamin mandiri. cerita kisah horor dia dan Apapun Bobby. yang terjadi di sana, kamu Bahkan, harus berani. Aku juga Bagus mengalami banget langsung ya, Bu, beberapa kosannya. keseraman tersebut. Kayaknya aku bakal betah Dan tinggal semuanya di sini. karena ibu kos. Penghuni kos di Setelah sini, Yamin cerita ke semuanya semua ada anak 10 kos, orang. Dan mereka ya semuanya sudah jadi horor. seperti keluarga. Semua keanehan kos ini yang tadinya dianggap natural menjadi hal yang ganggu. Banyak tikus, kos pengap, penyakit tiba-tiba, bau busuk yang Aku gak ada sumbernya, belum cerita sama semuanya. kalian. Terutama keluarga ibu kos yang aneh, khususnya Adrian dan Rian, anak semata wayang mereka. Kebetulan Rian akrab dengan kakakku, Ben. Mereka suka main game bareng. Nah, Rian pernah ngobrol kalau tiap sebulan sekali dia harus berobat ke 2 tempat. Pertama, dia ke rumah sakit buat Aku stok obat. udah tinggal 6 Satu lagi tahun di didoain sini. sama ibu Aman, nggak bapaknya ada di apa-apa. rumah. Dia cukup terbuka sih sama hal ini, soalnya kata Rian, itulah yang bikin aku hidup sampai sekarang. Aneh nggak tuh? Anak kos juga nggak pernah tahu dia sakit. Katanya, tubuhnya kurus kering aja. Kamu di Balang, Soal gejalanya harus juga mandiri. nggak pernah kelihatan. Apapun yang Nggak terjadi ada di sana, batuk, kamu harus kejang, berani. atau apapun Bagus banget itu. ya, Bu, kosannya. Nah, Kayaknya aku baru bakal sadar, betah tinggal di ibu sini. kos sering ngadain Penghuni acara kos di makan sini, bareng juga sebulan semuanya sekali. ada 10 orang. Jadi, Dan mereka kesannya semuanya kayak sudah merayakan seperti pengobatan anaknya gitu. Kata Ben, acara itu nggak pernah kerasa aneh. Tapi, ketika Bobby ikut acara makan itu sekali, semuanya berubah. Pertama, dia bilang kalau Aku masakannya nggak enak. Belum cerita sama kalian. Padahal, menurutku dan anak kos lain enak-enak aja. Bobby sampai muntah saking gak kuatnya. Aku sempat kesel waktu itu. Tapi, setelah Yamin cerita kalau Bobby itu sensitif sama hal gaib, aku berubah pikiran. Soalnya, ada keanehan lain, yaitu piring-piring bekas Aku acara makan udah yang gak tinggal pernah 6 tahun di dicuci. sini. Aman, nggak Anak ada kos apa-apa. juga gak pernah ada yang lihat ibu kos mencuci piring. Sempat mau terbantuin dia habis acara makan, ya piring-piring itu langsung disimpan begitu aja di kamar kosong. Dan kamar itu selalu Kamu di dikunci. Balang, harus Tapi, mandiri. penghuni lama pun Apapun gak yang pernah ada terjadi yang di sana, curiga. kamu harus Terutama Ben, yang Bagus bahkan banget lebih ya, Bu, akrab kosannya. sama keluarga ibu Kayaknya aku kos bakal betah dibanding tinggal di orang sini. tuanya sendiri. Penghuni kos di sini, Dia yang paling semuanya tersinggung ada kalau 10 kita orang. ngobrol soal Dan mereka kecurigaan semuanya tersebut. sudah seperti keluarga. Wajar juga sebenarnya. Orang dia ngekos di sini sudah hampir 5 tahun. Sudah lihat banyak mahasiswa keluar masuk kos dengan selamat. Dan baru dengar isu penumbalan sekarang. Tapi, Aku gara-gara belum cerita isunya sama juga kalian. nyebar cepet, kos ini sempat gak dilirik nobar. Jadi, ada waktu di mana kamar masih ada yang kosong. Biasanya, tiap tahun, kamar penuh terus, silih berganti aja. Tapi, sekarang badan ibu kos pun berubah. Biasanya, tiap subuh dia nyapu sambil nyanyi Jawa gitu. Adem, tapi kadang emang Aku bikin merinding. Udah tinggal 6 tahun Sekarang di sini. nyapunya Aman, kasar. nggak ada apa-apa. Serak, kayak orang marah. Sifatnya juga jadi judes, lebih keluar. Padahal, seenggaknya kami semua sempat punya waktu akrab sama ibu kos. Oke lah Kamu di dia Balang, mencurigakan, harus mandiri. tapi ramah dan peduli juga. Apapun yang terjadi di sana, Beda dengan kamu sekarang. harus berani. Ben Bagus yang banget mencoba ya, Bu, membantu pun kosannya. malah kena Kayaknya marah. aku bakal betah Sempat tinggal di sini. sih ibu kos Penghuni kembali kos di ramah sini, lagi. Di semuanya salah ada satu 10 acara orang. makan rutinan. Dan mereka semuanya Waktu sudah itu dia seperti masak keluarga. rawon, dan kami semua canggung parah. Aku saja melamun lama memandangi makanan, dan Ben gak bercanda kayak biasanya. Tiba-tiba, ibu kos minta maaf, dan akhirnya Aku curhat. belum cerita sama kalian. Ibu kos beralasan sikapnya belakangan ini dipicu oleh anaknya yang sakit. Aku kaget, baru sadar kalau Rian memang jarang keluar.
Sekarang Rian gak bisa berdiri dari ranjangnya. Kesadarannya sering hilang. Air mata sering mengering badan nanah dan berbau busuk. Ibu kos juga menekankan untuk gak asal Aku bicara. udah tinggal 6 tahun di sini. Aman, gak Saat ada itu apa-apa. matanya menatap tajam ke arah Rina. Soalnya, isu tersebut sampai beruntun ke banyaknya kisah kosong horor di kota ini. Dan kos ini sering dianggap jadi sumber cerita tersebut. Padahal ngarang di semua Malang, itu, harus mandiri. kesalnya. Tapi Apapun yang nyatanya, terjadi di sana, bener kamu Bu, harus berani. aku ingin teriak itu. Bagus banget ya, Bu, Semenjak kosannya. kos tidak penuh, Kayaknya aku bakal aku betah sering tinggal mendengar di sini. suara hajatan yang tak Penghuni ada kos di sumbernya. sini, Mulai semuanya dari ada samar 10 orang. dan semakin Dan jelas. mereka semuanya Tapi meski sudah aku cari seperti keliling keluarga. kampung, sumbernya tetap di kos ini. Kurang lebih suaranya begini. Suasana kos lambat laun berubah. Aku nggak paham betul, tapi ini aneh. Kamarku yang biasanya nyaman, sekarang Aku jadi pengap, sering belum cerita bocor, sama kalian. banyak tikus. Juga, makanan pun jadinya nggak awet, mudah busuk. Padahal itu makanan yang baru dibeli di hari itu juga. bener. Tembok banyak Iki rembes, bertondok. bau juga. Kadang bekas Aku rembesannya matiin. berbentuk aneh. Contohnya di WC kamar Rina, kakak tingkatku. Bekas rembesannya, Aku ada yang ngebentuk udah tinggal tubuh 6 orang. tahun di sini. Aman, Bisa gak aja ada apa-apa. kebetulan. Tapi ini nggak cuma sekali ngebentuk gituan. Belum lagi soal anak kos yang mudah sakit. Sama pengalaman horor yang nggak main-main. Juga, aku dan Rina sempat mengobrol tentang malam. Dan Kamu gak di sengaja Malang, melihat ibu harus kos jalan mandiri. ke kamar kosong yang selalu Apapun yang dikunci terjadi di itu. sana, kamu harus berani. Tadinya kita mau ikutin, Bagus banget ya, Bu, tapi aku kosannya. takut. Kayaknya aku Berhubung bakal lagi betah datang bulan tinggal di juga. sini. Penghuni Katanya, kos di sini, kalau lagi datang bulan kan semuanya lebih ada 10 orang. gampang Dan mereka kenapa-kenapa. semuanya Terutama sudah yang seperti berhubungan keluarga. sama hal-hal mistis. Gak tahu, pokoknya pikiranku udah tertuju ke sana. Jadinya, Rina sendiri yang mengintip ibu kos. Sedangkan aku memutuskan diam di kamar. Tapi, Aku tiba-tiba belum cerita sama ada kalian. ketukan pelan di plafon kamar. Kalau langkah, tikus aku tahu. Cepat dia. Ini pelan. Duk. Jeda 2 detikan. Duk. Begitu terus. Aku mau panggil Rina, tapi takut dia gagal ngintip ibu kos. Aku tetap diam juga malah takut. Duk. Suaranya muncul lagi, tepat di atas kepala. Ya, aku tengok lah. Udah tinggal 6 tahun di Duk. sini. Aman, gak ada Sekarang apa-apa. suaranya ke arah luar, dekat pintu. Dan akhirnya, Duk, ketukannya pindah jadi di pintu. Wah, aku tengok, langsung terlihat manggil Rina. Rina datang. Langkahnya langsung Kamu di Malang, kedengeran rusuh. harus mandiri. Dia banting pintu Apapun yang terjadi dan di marah sana, karena kamu hampir harus berani. ketahuan ibu kos. Bagus banget Padahal, ya, Bu, kosannya. Rina sudah Kayaknya hampir aku bakal melihat ibu betah kos tinggal di membuka sini. kamar Penghuni rahasianya. kos di sini, Tapi, semuanya ada baru saja 10 dia orang. melihat furnitur Dan mereka lapuk yang semuanya gak jelas sudah karena seperti gelap. keluarga. Aku malah teriak. Akhirnya, sejak malam itu, Rina lebih sering mengobrol dengan Yamin, berkonspirasi soal kejahatan ibu kos. Sedangkan Ben seakan mengajakku untuk kontra dengan mereka. Aku belum cerita sama kalian. Obrolan anak kos yang biasanya ngalor ngidul dan akrab, sempat dipenuhi dengan debat-debat. Ben masih kekeh untuk membela ibu kos. Padahal, sepanjang obrolan-obrolan itu, Ben tahu betul kalau kami diganggu setan. Salah satu perdebatan kami bahkan sempat kejeda. Ketika Aryo, teman udah Ben tinggal yang 6 sudah tahun lulus di sini. duluan, Aman, gak ada tiba-tiba apa-apa. gelagapan karena melihat pocong gantung di kebun bersama. Setelah ngasih tahu, Aryo langsung lari ke kamar. Sedangkan kami baru merasakan keluarnya yang ada kembalikan dan suara tikus kamar yang Aku Kamu di takut bukan Malang, kepalang. harus mandiri. Terlebih, Apapun yang aku terjadi duduk di sana, berhadapan kamu dengan harus Aryo, berani. memunggungi Bagus banget ya, kebun Bu, tersebut. kosannya. Jelas aku ragu Kayaknya aku untuk bakal sekedar betah lirik ke tinggal di belakang. sini. Meskipun Penghuni kos di sini, Ben sudah semuanya meyakinkanku ada kalau nggak ada 10 apa-apa orang. di sana, Dan mereka semuanya aku tetap sudah seperti ketakutan. keluarga. Rina akhirnya menenangkanku dan menemani di kamar. Dia juga ketakutan, tapi rasa penasarannya lebih tinggi. Dengan semua konspirasi yang dia obrolin Aku dengan Yamin belum dan Bobby, cerita sama kalian. rasa kesal pada ibu kos jadi muncul. Rina pun berniat untuk mencari tahu yang sebenarnya. Meskipun berbahaya, dan hal yang paling fatal yang Rina lakukan adalah pernah mencoba masuk ke kamar terlarang diam-diam. Aku mati, Min. Dan berhasil. Aku nggak dikasih tahu soal rencananya ini. Tiba-tiba, Aku di udah satu tinggal malam, 6 tahun di sini. aku sudah Aman, hampir gak ada tidur. apa-apa. Tapi, langsung terperanjat panik karena Rina mendobrak pintu kamar. Dia membukanya, matanya berkedip, dan wajahnya pucat. Setibanya di kamarku, dia langsung Kamu di Malang, muntah-muntah. harus mandiri. Aku juga merasa kamar Apapun yang tiba-tiba terjadi di jadi sana, panas. kamu harus berani. Seakan Bagus banget ya, Bu, masuknya Rina kosannya. dibarengi juga Kayaknya dengan aku bakal sosok-sosok betah tak tinggal di kasat sini. mata.
Penghuni kos di Bahkan, sini kipas semuanya angin dengan ada 10 tenaga orang. full Dan nggak mereka ngaruh semuanya lagi. sudah seperti keluarga. Aku harus menahan pengap, sesak, dan bau muntahan Rina yang menguar. Aku menunggu dia bercerita. Malam yang hening terasa ramai seketika. Setelah Rina tenang, aku malah semakin belum cerita panik. sama kalian. Sampai akhirnya Rina bilang, piring-piring ibu kos dijilatin pocong. Mereka rakus. Aku menahan rasa takut di malam itu. Bahkan, aku nggak tertarik nanyain bagaimana cara Rina membuka pintu. Tapi, keesokannya, aku meminta izin Ben untuk pindah kos. Dia seakan tak Udah rela. tinggal 6 tahun Tapi di sini. akhirnya Aman, mengiyakan. nggak ada apa-apa. Boleh, tapi besok aja. Keesokannya, niatku buat pindah kos lagi. Tiba-tiba Rina melotot Kamu kayak di Balang, ketakutan gitu harus di mandiri. kasurnya. Nggak ada bekas Apapun luka yang atau terjadi di sana, pembunuhan. kamu harus berani. Makanya, Bagus banget ya Bu orang-orang kosannya. beranggapan Rina Kayaknya ini aku bakal meninggal betah karena tinggal di penyakit sini. atau keracunan. Penghuni kos di sini Sedangkan aku semuanya justru ada 10 beranggapan orang. kematiannya Dan ada mereka berkaitan semuanya dengan sudah apa yang seperti dia lakukan keluarga. sebelumnya. Ya, berhubungan sama kamar kosong. Sikap ibu kos juga menambah keyakinanku kalau dia emang salah. Saat jasad Rina dijemput, ibu kos bersimpuh, meminta Aku maaf pada orang belum tua cerita Rina sama sampai kalian. menangis. Katanya, dia merasa sudah lalai menjaga Rina. Melihat itu, sejenak aku ingin kasihan. Tapi, di sisi lain temanku sendiri meninggal setelah mencoba mengungkap rahasia ibu kos. Menemukan jawaban soal piring yang gak pernah dicuci. Kematian Rina bikin teman kosku Udah langsung tinggal pindah. 6 tahun di sini. Takut Aman, kalau nggak ada apa-apa. kematiannya ada hubungan sama kos dan bisa aja mereka ada nasib sama. Akhirnya banyak yang pindah. Yamin juga cerita. Kalau Bobby juga sering nyuruh pindah sejak lama, tapi nggak bisa. Masalahnya, Yamin Kamu sudah di tinggal Balang, skripsi. harus mandiri. Ibunya juga nggak Apapun mengizinkan. yang terjadi di sana, Jadi kamu begini, harus berani. kos ini sistem Bagus banget pembayarannya ya, Bu, langsung kosannya. transfer dari Kayaknya orang aku tua. bakal betah tinggal Sistem di sini. ini bikin Penghuni ibu kos di kos dan orang sini tua kami dekat. semuanya ada 10 Tapi, orang. Dan ini mereka juga yang semuanya bikin kita sudah seakan seperti diawasi. keluarga. Soalnya, Ben sering kena marah ibu bapak soal hal yang gak pernah dia cerita. Makanya, sebagian besar anak kos tidak bisa pindah begitu saja. Termasuk aku. Ben yang justru belum jadi cerita sasaran sama amarah kalian. ibu bapak. Yamin juga. Ibu kos seakan memanipulasi orang tua kami untuk mempertahankan anak-anaknya. Entah lewat diskon atau apapun yang bisa menahan kami untuk tidak pergi dari kos. Disinilah semua menjadi gila. Ya sudah. Sejak meninggalnya Rina, teror di tinggal 6 kos tahun semakin di sini. banyak. Aman, nggak ada Mulai apa-apa. dari gaib maupun sikap keluarga pemilik kos. Terlebih ibu kos yang jadi tugas dan sering marah. Pernah sekali aku melihat dia bertengkar dengan seorang murid. Perihal kematian Rina. Cuma aku yang tahu kalau Rina masuk ke kamar kosong. Kamu di Balang, Tapi bapak dan harus ibu kos mandiri. tiba-tiba aja tahu. Apapun yang terjadi Mereka di sana, akhirnya kamu harus terang-terangan berani. memperingatkan anak Bagus kos buat banget nggak ya Bu kosannya. buka kamar kosong Kayaknya itu. aku bakal betah tinggal Sekarang, di sini. kamar Penghuni kosong kos di sering sini ditempati bapak kos. Semuanya ada 10 Dia orang. nggak tidur di Dan sana. mereka semuanya Tapi sudah tiap malam seperti kayak suka keluarga. diam aja gelap-gelapan. Kadang dia bawa lampu meja. Dia kayak nulis gitu. Aku tahu karena aku pernah ngintip. Menurutku sih, dia agak kena mentalnya. Soalnya, sempet tuh aku belum kaget pas cerita mau sama buang kalian. sampah. Tiba-tiba dengar bapak kos kayak ngomong sendiri kesakitan. Nangis-nangis, gitu sambil gelap-gelapan. Aku liatin dan emang kasihan sih. Dia bisa sampai subuh kayak gitu. Baru setelah itu balik ke rumahnya. Semenjak itu, tubuh bapak kos juga jadi kurus kering seperti anaknya. Udah tinggal 6 tahun Sempet di tuh, sini. dia Aman, nggak nggak ada kelihatan apa-apa. sampai 3 malam dan muncul lagi pas kondisinya sudah sakit. Dia dipanggil di kos seakan dari bawah. Waktu itu dibawa ke depan, banyak mobil yang jemput. Setelah itu, bapak kos nggak pernah Kamu di terlihat Balang, lagi. harus mandiri. Aku dan yang lain kaget. Apapun yang terjadi Katanya di bapak sana, kos kamu meninggal harus berani. malam itu juga. Bagus banget ya Bu Kejadiannya kosannya. baru, Kayaknya sekitar aku awal bakal tahun betah ini. tinggal di sini. Penghuni Sejak kos itu, di sini kosan semakin semuanya sepi ada 10 orang. karena banyak Dan yang mereka pindah. semuanya sudah seperti Lampu-lampu keluarga. juga sering dimatiin dengan alasan hemat listrik. Kosan jadi gelap, malah memperkuat kengerian. Isu pun semakin liar. Aku dan anak-anak yang tersisa sering Aku ngobrol panjang belum lebar cerita soal sama ini. kalian. Anggapan soal penimbalan makin rame, meski beberapa menepis juga. Karena baru tahun ini aja kejadian aneh bermunculan tuh. Nah, di tengah salah satu obrolan, kebetulan penghuni Arya baru pulang. Dia memang sering di luar dan ke kos sekadar tidur. Ya, kita langsung ajak join cerita horor.
Udah tinggal Tapi 6 tahun di waktu sini. itu wajahnya Aman, pucat nggak ada banget. apa-apa. Dia cuma nolak dengan lemes. Lurus aja, langsung ke kamarnya di pojok. Nggak lama dari itu, dia ngikut aku dan menyuruh cewek anti kantin kalau depan kantin. Kita yang lihat langsung balik. Kamu di Kita Balang, tanya kenapa, harus mandiri. sakit apa, dan Apapun yang nawarin terjadi buat di antar sana, ke rumah kamu sakit. harus berani. Lagi-lagi dia Bagus menolak banget ya Bu dan malah kosannya. bilang kalau dia baru Kayaknya aku balik bakal dari klinik betah juga. tinggal di sini. Aryo Penghuni kos didiagnosis di sini, GERD parah. semuanya Padahal ada makannya 10 teratur orang. dan gak pernah mereka punya semuanya riwayat juga. sudah seperti keluarga. Aryo juga bilang capek ngekos di tempat ini. Dia berencana pindah lusa, pas masa kosnya habis. Sebenarnya dia juga merasakan teror yang sama seperti anak lainnya. Hampir setiap pulang lembur, Aku dia selalu belum lihat cerita minimal sama satu kalian. pocong melayang di kebun pisang. Barusan juga lihat, seenggaknya 5. Kata Aryo sambil agak ngelirik ke kebun. Dia beneran gak nyaman pas cerita, kayak takut. Aku juga sambil takut-takut agak ikut lirik. Untungnya nggak ada apa-apa. Tapi Aryo tetap ketakutan seakan di sana masih ada pocong. Udah tinggal 6 tahun di sini. Kami pun Aman, lanjut nggak ada menyimak apa-apa. cerita Aryo. Bahkan orang yang cuma ngekos buat tidur pun merasa ada gangguan di kos. Singkat cerita, Aryo pun pindah. Dia dibantu temannya dan jasa angkut buat membawa. Waktu itu Kamu aku di nggak ada Balang, kelas, harus jadi cuma mandiri. ngeliatin dari pintu. Apapun yang terjadi di sana, Ibu kos juga kamu harus kelihatan berani. diam aja di depan Bagus pintunya. banget ya Bu Wajahnya kosannya. judes. Kayaknya aku bakal betah tinggal Pas di sini. temannya lewatin, Penghuni kos di aku, sini, dia kayak semuanya bisik-bisik. ada 10 orang. Pindah. Dan mereka Si semuanya ibunya sudah pakai ilmu seperti hitam. keluarga. Jujur aku merinding. Tapi di satu sisi aku nggak diteror sebanyak yang lainnya. Jadinya cuma diam aja. Meskipun dalam Aku hati udah nggak tenang. belum cerita Dan sama akhirnya kalian. giliranku yang kena teror. Di satu sore, aku pernah lihat semacam kepala lewat di depan pintu. Aku yakin itu kepala dengan rambut panjang. Pintu kos memang sengaja dibuka untuk sirkulasi waktu itu. Setelah lihat itu, meski takut, aku tetap cek saking penasarannya. Aku Ternyata Udah nggak ada tinggal 6 apa-apa, tahun kamar di sini. anak-anak Aman, juga nggak banyak ada kemasukan apa-apa. hewan liar. Mulai dari yang masih hidup sampai yang tiba-tiba sudah mati. Aku pernah kejatuhan ular, kemasukan kalajengking, dan menemukan tikus mati yang masih baru di bawah gambar tikus. Yang perutnya udah brejel, Kamu di Balang, anjir. harus mandiri. Kapan matinya coba? Apapun yang terjadi Ketika di sana, aku mau kamu buang harus tuh berani. bangkai tikus. Bagus Untuk banget pertama ya Bu kalinya, kosannya. aku Kayaknya lihat aku langsung bakal betah pocong tinggal di gantung sini. di kebun pisang. Penghuni kos di Sebadan sini, badan langsung lemes. semuanya ada 10 Lari orang. juga mendadak Dan mereka susah. semuanya sudah seperti Gila. keluarga. Lebih serem dari yang biasa divisualkan di film-film. Aku sampai jatuh di teras dan ngerayap ke kamar. Padahal itu masih mau maghrib, belum gelap-gelap amat. Aku Tapi ada pocong belum di cerita sana. sama kalian. Aku sempat ada di fase paranoid kalau mau kemana-mana. Makan pun yang biasanya langsung datang ke tempatnya, jadi lebih sering pakai ojol. Alhasil bulan itu pengeluaranku jeblok. Tapi mau gimana lagi? Lihat ventilasi aja resah. Soalnya pernah ada bayangan yang ngintip. Pernah juga pas aku pesen makan, Aku tapi si udah ojolnya tinggal nyuruh 6 jemput tahun di di sini. depan. Aman, nggak ada apa-apa. Dia nggak mau masuk ke gang kosan. Oke, aku tahu kejadian semacam ini pasti karena apa, soalnya ceritanya sudah banyak. Aku langsung aja bilang, "Lihat apa? Pocong mbak, Kamu di depan Balang, gerbang harus kosnya." mandiri. Ujungnya Apapun aku yang nyuruh terjadi Ben di buat sana, ambilin. kamu harus berani. Bagus Dan ya banget sudah, ya Bu kosannya. penampakan pocong Kayaknya aku gantung bakal betah pun tinggal jadi di sering sini. kulihat. Penghuni Sepanjang kos di semester sini, kemarin, semuanya sering aku ada lihat 10 penampakan orang. pocong Dan pas mereka pulang malam. semuanya sudah Sama seperti keluarga. Aryo dulu. Kesehatanku juga lama-lama drop karena mikir aneh. Selama nulis ini, jujur badanku nggak enak banget, kayak berat. Aku pernah demam seharian, sampai akhirnya Aku diperiksa, belum dan cerita suhu sama badanku kalian. hampir menyentuh 40 derajat. Semuanya kerasa muter nggak jelas. Tapi, sesampainya di kos, aku sering lihat bayangan pocong di jendela. Entah halusinasi atau bukan, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak tahu lagi. Setelah aku cerita ke Kelanara pun, malah ada pikiran negatif kalau aku Udah memang tinggal sedang 6 tahun ditumbalin. di sini. Aman, nggak ada Aku cerita apa-apa. ke orang tua juga bingung. Dia masih mengira aku dan Ben punya masalah. Habis itu malah minta bantuan dari rumah sakit. Kasihan, baru punya musibah. Bapak kos meninggal. Kamu di Balang, harus iya. mandiri. Acara rutinan Apapun yang makan-makan terjadi di sudah nggak sana, dilakuin kamu harus lagi berani. semenjak bapak kos meninggal. Bagus banget ya Bu Sikap ibu kosannya. kos juga jadi Kayaknya aku dingin, bakal betah jutek, tinggal di sini. dan malah serem. Penghuni kos di sini, Sekarang, semuanya ada 10 setiap orang. ada suara Dan ibu mereka kos semuanya nyapu sudah subuh-subuh, seperti keluarga. aku malah merinding. Untungnya, Yamin berhasil pindah setelah konflik gede dengan orang tuanya. Tapi, aku
aku dan Ben masih di sini. Aku dan Ben masih sibuk minta belum izin ibu cerita sama bapak agar kalian. kami pindah. Kami juga bujuk mereka agar nggak terlalu percaya ibu kos, meskipun susah. Doakan saja kami bisa kabur dari sini. Dari cerita ini, Klanara kaget sih ternyata kosan yang seperti itu masih ada. Dari hasil percakapan kami, Yamin memang orangnya nggak enakan. Aku. Apalagi Udah kondisi tinggal orang 6 tuanya tahun di yang sini. serba kurang Aman, bikin nggak dia ada susah apa-apa. keluar. Tapi kalau Lena beda lagi, sikapnya sedikit lebih terbuka. Sekarang, tinggalnya Lena di kos seakan dibayar dengan nyawanya sendiri. Yamin pernah bercanda kalau kos tersebut Kamu di harusnya Balang, dinamai kos harus mandiri. Rego Nyowo. Apapun yang Kos terjadi harga di sana, nyawa kamu Klanara harus berani. cuma bisa Bagus mendoakan banget ya Bu saja. kosannya. Semoga Kayaknya Lena aku dan bakal penghuni betah lainnya tinggal di baik-baik sini. saja. Penghuni kos di Soalnya, sini kecurigaan semuanya ada kami 10 masih orang. berputar di Dan mereka penumbalan. semuanya sudah Bayar seperti kos pakai keluarga. kesehatan. Bagaimana kalau menurut kalian? Kamu di Balang harus mandiri. Apapun yang terjadi di sana, kamu harus berani. Bagus banget ya Bu kosannya. Kayaknya aku bakal betah tinggal di sini. Penghuni kos di sini semuanya ada 10 orang. Dan mereka semuanya sudah seperti keluarga. Aku belum cerita sama kalian. Kusiki orang benar. Iki pertondo. Aku bakal mati, Min. Aku udah tinggal 6 tahun di sini. Aman, nggak ada apa-apa.